Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat? Semoga selalu sehat. Belajar di rumah tetap semangat karena PTS semakin dekat. Di Pasar Lembang sekolahku kini banyak dijual buah dan sayuran. Masih ingat kan dengan Ibu Sri Wardani? Guru matematika dari SMP Negeri 28. Video ini membahas soal uji kompetensi nomor 1-8, bab ke-6, materi tentang kekongruenan dan kesebangunan mata pelajaran matematika kelas 9 semester genap. Mari sama kita simak anak-anakku sekalian yang hebat, sehat, serta soleh dan solehah. Anak-anakku hebat tentunya masih ingat kompetensi dasar pada bab ke-6, kekongruenan dan kesebangunan terdapat pada kompetensi dasar 3.6, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Soal pertama, bangun berikut yang pasti sebangun adalah A. 2 persegi, B. 2 belah ketupat, C. 2 segitiga sama kaki, D. 2 persegi panjang. Nah, bagaimana dua bangun dikatakan sebangun? Jika yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bangun di samping yang pasti sebangun adalah persegi. Kenapa persegi? Karena persegi memenuhi kedua syarat kesebangunan. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Karena persegi di sini kongruen, bangun-bangun yang kongruen pasti sebangun. Akan tetapi, bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Karena itu, bangun di bawah ini yang merupakan yang pasti sebangun adalah persegi. Soal nomor 2, segitiga ABC dengan sudut A 55 derajat, sudut B 80 derajat akan sebangun dengan yang A, segitiga PQR di mana sudut P 80 derajat dan sudut Q 45 derajat. Segitiga PQR kalau sudut P-nya 80 derajat dan sudut Q-nya 65 derajat. Segitiga PQR kalau sudut P-nya 70 derajat dan sudut Q-nya 55 derajat. Atau segitiga PQR yang sudut P-nya 90 derajat dan sudut Q-nya 55 derajat. Perhatikan di sini. Segitiga A, B, C dengan A 55 derajat dan B 80 derajat. Ingat, untuk bisa mengetahui segitiga yang sebangun dengan segitiga pada segitiga ABC, kita cari dulu, karena yang diketahui besar sudut, maka kita akan mencari salah satu besar sudutnya yang belum diketahui. Ingat dalil mengenai jumlah besar sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Pernah kita pelajari di kelas 7. Kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, sedangkan sudut A-nya 55 derajat, sudut B-nya 80 derajat, maka sudut C-nya adalah 180 derajat dikurangi 135 derajat. Berarti sudut C-nya 45 derajat. Nah, syarat dua segitiga sebangun, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Maka pada segitiga PQR, di mana sudah diketahui sudut P 80 derajat, Q 45 derajat, dan R 55 derajat, berarti sudut P sama dengan sudut B, sudut Q sama dengan sudut C, sudut R sama dengan sudut A. Dari pilihan yang ada di sini, yang mana yang benar? Iya,
Yang benar adalah yang A, segitiga PQR, yaitu sudut P-nya 80 derajat dan sudut Q-nya 45 derajat. Siswa hebat soal nomor 3. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Jika sudut A sama dengan 55 derajat, sudut B sama dengan 75 derajat, sudut K sama dengan 50 derajat, dan sudut M sama dengan 55 derajat, pasangan sisi yang sama panjang yang mana? Yang A, apakah BC sama panjang dengan LM? Yang B, apakah BC sama panjang dengan KM? Atau AC sama panjang dengan KM? Atau AB yang sama panjang dengan KL? Mari kita buat dulu segitiganya. Kita ingin membuktikan mana yang sama panjang. Kita buat segitiga A, B, C. Lalu kita letakkan besar sudutnya masing-masing. A-nya 55 derajat, B-nya 75 derajat. Dan yang satu lagi, bahwa segitiga ini kongruen, usahakan membuatnya letak sudut-sudutnya bersesuaian. Sisi-sisi juga yang bersesuaian. Segitiga yang diketahui K 50 derajat, kemudian M 55 derajat, dan L pada segitiga KLM yang belum diketahui L. Sedangkan pada segitiga ABC yang belum diketahui sudut C. Ingat, dalil mengatakan bahwa jumlah besar sudut-sudut dalam segitiga 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti 55 derajat ditambah 75 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat. Maka sudut C besarnya 50 derajat. Akan bersesuaian dengan sudut K sama-sama 50 derajat. Dan sudut A bersesuaian dengan sudut M sama-sama 55 derajat. Berarti sudut L 75 derajat. Maka kedua segitiga ini bisa dikatakan kongruen. Yang mana yang sama? Jadi kalau sudah semua sudutnya bersesuaian, maka sisinya juga akan bersesuaian. AB sama dengan ML. Kemudian BC sama dengan KL dan AC sama panjang dengan KM. Bahwa syarat dari segitiga kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka kita menjawab yang C. Betul, AC sama dengan KM. Soal nomor 4. Nilai A dari gambar di samping adalah ada dua trapesium. Di mana trapesium ini siku-siku yang bersesuaian dari kedua trapesium ini, dan ini trapesium siku-siku. Kemudian sudutnya yang sama besar seperti ini. Nah, kedua trapesium ini mempunyai panjang. Trapesium pertama 12 cm, yang kedua 16 cm, yang miring 10 cm, dan yang tegak 8 cm. Berapa panjang A? Bila kedua trapesium ini sebangun, maka kita tidak mencari apakah jawabannya A. 3 cm kah? 4 cm, 5 cm, atau 6 cm. Untuk mencari nilai A, kita cari pakai kesebangunan, dua bangun datar yang sebangun. Di sini berarti A berbanding 8 yang bersesuaiannya. Kemudian 12 berbanding 16. Maka A sama dengan 12 dibagi 16 dikali 8. Jadi A sama dengan 3/4 dikali 8. Maka A adalah
6. Cukup mudah bukan? Iya, berarti A adalah 6. Bila konsep kesebangunan sudah kita mengerti, mau dibuat bangun seperti apapun akan mudah. Ingat, letaknya sisi yang bersesuaian, sudut yang bersesuaian agar memudahkan kita mencari nilainya. Lanjut. Selanjutnya nomor 5, sebuah bus panjangnya 8 meter. Tampak pada foto panjangnya 16 cm dan tingginya 6 cm. Berapa tinggi bus sebenarnya? Apakah 3 meter, 6 meter, 10 meter, atau 12 meter? Coba, apa yang diketahui? Ya, panjang bus. Kita sebut PB 8 meter itu sama dengan 800 cm. Kemudian PF, panjang foto 16 cm dan tinggi foto 6 cm. Yang ditanya, tinggi bus yang sebenarnya atau tinggi busnya. Berarti jawabnya pakai konsep kesebangunan. TB atau tinggi bus berbanding tinggi foto, ingat yang bersesuaian diambilnya. Kemudian panjang bus berbanding panjang foto. Tinggi bus berbanding 6 sama dengan 800 berbanding 16. Maka tinggi bus 800 dibagi 16 dikali 6. Berapa? 50 dikali 6? 300. Berarti tinggi bus adalah 3 meter. Jawabannya yang A. Berarti tinggi bus 3 meter. Cukup mudah bukan? Bila konsep kesebangunan sudah bisa, maka akan mudah menjawab soal ini. Lanjut anak-anakku. Soal nomor 6. Diketahui segitiga DEF sebangun dengan segitiga PQR. Jika DE sama dengan 9 cm, EF 12 cm, DF 6 cm, PQ 15 cm, PR 10 cm, QR 20 cm. Yang ditanya perbandingan sisi-sisi pada kedua segitiga tersebut. Apakah 3 banding 4, 3 banding 5, 4 banding 5, atau 9 banding 10. Perhatikan ada segitiga DEF. 9 cm DE, EF 12 cm, dan DF 6 cm. Sedangkan segitiga PQR, PQ 15 cm, QR 20 cm, dan PR 10 cm. Kita meletakkan sisi-sisinya sudah bersesuaian. Maka kita lihat di sini perbandingannya DE berbanding PQ sama dengan DF berbanding PR. 9 berbanding 5 sama dengan 6 berbanding 10. Berarti perbandingannya sama yaitu 3 banding 5 dan 3 banding 5. Maka jawabannya adalah 3 banding 5 yang B. Mudah sekali kan? Iya, lanjut. Lanjut, anak-anakku sekalian, kita ke soal nomor 7. Soal model begini, waktu zaman masih ada ujian nasional nih, nggak keluar nih soal model begini. Nah, yuk kita buat. Sebuah foto ditempelkan pada sehelai karton berukuran 40 cm x 60 cm pada posisi vertikal. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto terdapat sisa karton selebar 4 cm. Jika karton dan foto sebangun, maka lebar karton di bagian bawah berapa? Apakah 13 cm, 10 cm, 8 cm, atau 7 cm? Coba kita ilustrasikan dulu. Ini karton mempunyai panjang 40 cm dan tinggi atau lebar 60 cm. Ditempelkan sebuah foto yang berjarak dari atas 4 cm, kemudian kiri 4 cm dan kanan 4 cm. Yang ditanya jarak atau lebar yang tersisa dari karton ke foto pada bagian bawah. Kita buat dulu.
Kita cari berapa panjang foto, lebar foto, pakai diketahui. Panjang karton 40 cm, lebar karton 60 cm. Berarti kalau panjang foto 40, ya, panjang karton dikurangi sisa-sisa tadi, atau jaraknya antara foto dengan karton tadi, yaitu 40 dikurangi 4 ditambah 4, yaitu 32. Maka lebar fotonya berapa? Kalau panjang foto sudah ada, buat perbandingan. Lebar foto berbanding lebar karton sama dengan panjang foto berbanding panjang karton. Berarti lebar foto berbanding 60 sama dengan 32 berbanding 40. Maka lebar foto 32 dibagi 40 dikali 60. Lebar fotonya menjadi 48. Belum selesai. Kita cari, sudah dapat lebar foto, maka sisa kartonnya berapa? Lebar karton dikurangi 4 ditambah lebar foto. 4-nya dari mana? Karena sisa karton yang di atas. Maka lebar dari sisa karton 60 dikurangi 4 ditambah 48. Berarti sisa karton 8 cm. Maka jawaban yang benar yang C, 8 cm. Nomor 8, segitiga yang berukuran 6 cm, 10 cm, dan 8 cm akan sebangun dengan segitiga yang berukuran. Kalau melihat ukuran segitiga, ini kelihatannya segitiga apa? Segitiga siku, 6, 8, dan 10. Nah, di situ ingat ya. Maka yang mana? Apakah yang A 8 cm, 16 cm, 12 cm, yang B 6 cm, 8 cm, 12 cm, 4 cm, 5 cm, 3 cm, atau yang D 2 cm, 4 cm, dan 6 cm. Perhatikan, kita asumsikan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku 6, 8, 10. Maka yang sebanding dengan dia harus segitiga siku-siku juga yang 3, 4, 5. Kenapa? Coba buat 6 berbanding 3 sama dengan 8 berbanding 4. Sama-sama perbandingannya 2. Maka jawaban yang benar adalah 4 cm, 5 cm, dan 3 cm. Ini kan sebetulnya nggak usah pakai ngitung, bisa. 3, 4, juga 5, 6, 8, dan 10. Nah, yang cocok itu ada 3, 4, 5. Yang sebanding dengan 6, 8, dan 10. 2 kali lipatnya. Begitu anak-anakku sekalian. Cukup sampai di sini. Bagaimana siswa hebat? Bisa dimengerti? Bila ragu silahkan bertanya. Cukup dahulu pembahasan ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat, berpikir positif. Salam sehat, salam sportif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.